lagi kita di Minggu Ceria. Kemana sih orang-orangnya ini, joiner? Kok nggak ada kelihatan ya? Nggak tahu. Kita buka. Kira-kira kemana ya? Iya, buka dong kameranya. Biar kelihatan wajah-wajah yang cantik dan ganteng. Aku di sini. Halo. Kita sapa-sapa dulu kali, joiner ya. Iya. Kita mulai dari siapa nih? Mulai dari Kak Geri. Oh iya. Halo Geri. Halo Kak Geri. Lagi sama siapa itu? Halo Geri. Halo. Apa kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan. Kita siapa lagi nih, joiner? Ada Randy sama Rere tuh. Halo Randy dan Rere. Halo. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik. Terus kita ke Elita. Halo Elita. Halo. Halo. Udah makan belum Elita? Udah ya? Udah kenyang? Udah. Udah. Kita siapa lagi tuh di situ? Ada Siapa? Tirsa. Kenapa nggak dibuka kameranya? Halo Tirsa. Tirsa. Ya, halo Kak Joya. Halo, apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Oke, kita mau mulai memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kita berdoa dulu ya semuanya. Dipandangkan tutup matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul lagi Tuhan untuk Minggu Ceria. Terima kasih Engkau yang menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, mari kita memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat
cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Sebelum kita masuk ke lagu kedua, kakak mau nanya nih, minggu kemarin ada ayat hafalan nggak ya? Ada. Ada ya, Joiner ya? Ada dong. Joiner hafal nggak? Hafal. Hafal. Teman-teman di rumah hafal nggak ayat hafalannya? Nggak usah ya, bincang kamu apa tangan. Siapa? Yang hafal bisa dihafal. Ada yang hafal? Saya. Oh, Joiner dulu. Iya. Oke, Joiner. Matius 26 ayat 41. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yeay. Kalau teman-teman yang di rumah ada yang hafal? Gary. Ayo Gary. Matius pasal 26 ayat 41. Jaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Oke. Siapa lagi? Oh, Elita. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Oke. Ada lagi yang hafal? Tirsa. Oh ya, ayo Tirsa. Matius pasal 26 ayat 41 yang berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Oke. Siapa lagi? Udah itu aja? Oke, itu aja. Kita mau nyanyi lagi, memuji Tuhan. Ayo, berdiri lagi ya. Kita mau jadi anak yang pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Roh Kudus turun. Roh
kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allahku, Engkau Allah yang setia. Terima
bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segenap kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya Tuhan, Kau Tuhan Allah yang setia Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada Tuhan di bumi ini Tuhan yang lebih setia Tuhan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberi telinga seorang murid kepada setiap kami Tuhan, agar kami fokus Tuhan mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, halo semua adik-adik semuanya. Ya, kita akan mau menonton nih sebuah video. Oke, kakak tolong diputar. Jadi silakan menikmati ya adik-adik videonya. Oke. Oke, kita tunggu sebentar ya. Mohon bersabar, harap bersabar.
Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Oke, kita udah sama-sama menonton. Oke, kira-kira ceritanya tadi itu tentang siapa ya? Cerita tentang siapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa?
Petrus. Petrus, iya. Bapak Petrus kenapa ya? Tadi Di penjara. di penjara. Kenapa Di di penjara penjara? yang dibebaskan oleh malaikat. Apa? Dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Oke, dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Raja siapa sih tadi yang memenjarakan Petrus? Siapa tadi nama rajanya? Herodes. Herodes ya. Raja Herodes dia tidak suka ya kan? Ada pengikut-pengikut Kristus. Akhirnya dia orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, dia menangkapnya ya kan? Menangkap terus dibawa kemana tadi? Penjara. Di penjara. Di penjara tadi prajuritnya banyak enggak? Banyak. Iya, dijaga dengan ketat ya kan? Tadi dibilang ada 4 regu. Dan di setiap regunya ada berapa orang tadi? 4. Ada berapa? 8. 2. Ada berapa? 2? 2? Berapa? Ada lagi? Ada berapa? Halo? 8. Dengaran? Apakah macet-macet? 8. Atau terdengar-dengar jelas? Halo? 8. Halo, sudah jelas? 8. Halo? Ya, ini jelas? Nggak putus-putus? 8. Oh, tadi ada 4 regu yang menjaga. Terus di satu regunya itu ada 4 orang prajurit, ya kan, badannya besar-besar, tinggi-tinggi ya kan, dan mereka itu pastinya kuat ya kan. Nah, jadi pasti di setiap pintunya itu ada yang jaga 4 orang. Di dalam lagi ada tadi 2 prajurit yang mereka mengaitkan rantai ya kan, 2 prajurit yang mengaitkan kedua tangan Petrus dengan rantai ya kan. Jadi banyak kan, ada 4 regu, satu grupnya ada 4. Nah, jadi 4 kali 4. Ayo, berapa 4 kali 4? 8. Itu 4 tambah 4. Nah, ini 4 dikali 4. Ayo, 4 kali 4. Berapa? Kamu? Berapa? 16. 16. Ya, jadi untuk satu orang kan, Petrus tadi badannya kecil atau besar, tinggi, gede? Besar. Ya. Ya, Petrus badannya tidak terlalu besar ya kan, dibandingkan dengan tadi prajurit Raja Herodes ya kan. Nah, prajurit Raja Herodes itu gagah perkasa kan, badannya besar-besar, terus mereka juga pastinya bawa senjata kan. Nah, mereka bawa perlengkapan senjata untuk menjaga dengan ketat si Petrus biar dia tidak bisa kabur. Nah, tujuannya dia menangkap Petrus untuk nanti selesai Paskah, nah dia akan ditunjukkan ke masyarakat kayak gitu. Nah, tapi sebelum Petrus mau ditunjukkan, nah di situ juga kita belajar bagaimana melihat para jemaat ya kan, jemaat orang-orang Kristen yang ada di situ. Waktu mereka mendengar ya kan, waktu mereka mendengar rekan mereka kan, waktu mereka tahu bahwa Petrus ternyata ditangkap ya kan dan ditahan oleh Raja Herodes ya kan. Nah, apa yang mereka lakukan tadi? Waktu jemaat Tuhan tahu, waktu orang-orang Kristen, orang-orang percaya tahu kalau Petrus di penjara, apa yang mereka lakukan? Ada yang bisa jawab? Tidur. Apa? Apa? Coba Randy, apa tadi Randy? Apa yang dilakukan jemaat Tuhan tadi? Waktu Petrus di dalam penjara. Ayo, malu-malu. Mungkin saja tidur. Tidur? Tidur? Apakah betul tidur? Oke, yang lain. Apa yang dilakukan para orang-orang percaya waktu mereka, ternyata Petrus di penjara, apa yang mereka lakukan? Berdoa. Iya, jemaat Tuhan bersama-sama di suatu tempat mereka berdoa ya kan.
mereka tahu kayak gitu. Meskipun kayak tadi kan itu badannya gede-gede kan, Petrus tuh enggak terlalu besar dibandingkan dengan prajurit Tuhan ya kan, baru tuh dua tangannya kan terkait rantai dengan para prajurit sehingga tidak bisa bebas. Nah, meskipun di dalam keadaan kayaknya mustahil ya kan. Nah, apa yang mereka lakukan? Langkah pertama yang mereka lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Mereka bersepakat ya kan, bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain untuk berdoa ya kan, meminta tolong sama Tuhan. Jadi waktu kita dalam kesulitan kita belajar ya kan, waktu kita untuk datang sama Tuhan dulu ya kan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok aku mau ujian ya kan. Nah, kita mau juga berdoa sama Tuhan. Kita belajar ya kan dari jemaat Tuhan mula-mula ya kan, bagaimana waktu mereka tahu rekan mereka ya kan, teman mereka dalam kesusahan ya kan, dalam keadaan sulit ya kan, mereka ditangkap ya kan. Nah, di situ kita melihat, kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan ya kan, Tuhan berkuasa untuk melepaskan Petrus ya kan. Kalau kita pikir sulit ya kan untuk bisa lepas ya kan. Nah, tapi Tuhan memiliki caranya ya kan. Tuhan memiliki caranya untuk melepaskan Petrus dari prajurit Herodes ya kan. Nah, Tuhan memiliki caranya. Nah, bahkan dengan caranya Tuhan yang ajaib ya kan, Tuhan bisa melakukan cara-cara yang ajaib untuk menolong setiap kita. Nah, begitu juga setiap kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya kan, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita, nah Tuhan akan memiliki kuasanya kan, Tuhan akan berkuasa buat setiap kita. Jadi kita juga mau belajar ya kan, saat kita dengar sesuatu tentang teman kita, mungkin kita dengar teman kita, aku sedih nih dengar temanku nih kalau dia pergi main, dia sering ngomongnya agak kasar, aku nggak suka dengar teman aku ngomongnya kasar ya kan, dia ngomongnya agak bentak-bentak. Nah, waktu kita tahu teman seperti itu, kita mau Tuhan, kita mau datang sama Tuhan berdoa ya kan, bersepakat untuk sama-sama membela biar Tuhan ubahkan kayak gitu. Waktu kita tahu mungkin kondisi Samarinda ini lagi tidak baik ya kan, kita lihat waktu hujan sering terjadi banjir nih ya kan, sering terjadi banjir. Nah, kita mau waktu Tuhan ingatkan itu mungkin di hati kita, nah Tuhan ingatkan untuk berdoa, nah kita juga mau berdoa. Jadi kita juga mau belajar ya kan, seperti jemaat mula-mula ya kan, belajar untuk dalam keadaan apapun ya kan, itu dalam keadaan yang bahkan secara manusiawi, nah kan, kalau secara kita pikir ya kan, kalau dipikir-pikir kan, udah tentaranya banyak, ada 16 ya kan, terus cuma satu orang yang dijaga ya kan. Nah, satu orang yang dijaga ya kan, sulit kan untuk bisa lepaskan. Di setiap pintu keluar kayaknya ada penjaga-penjaganya, bahkan tangannya sampai diikat rantai ya kan, terikat rantai, bakal susah untuk dilepaskan. Tapi Tuhan punya caranya yang ajaib untuk menolong Petrus ya kan, dia bebas dari penjara ya kan, dari penjara. Nah, jadi kita mau juga ya dalam keadaan apapun ya kan, kita mau belajar untuk berdoa sama Tuhan. Dalam keadaan tidak baik pun kita belajar untuk terus berdoa sama Tuhan ya kan, maupun dalam keadaan yang baik. Nah, kita terus juga berdoa sama Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk taat ya kan, taat untuk juga kita dalam berdoa dengan Tuhan. Nah, itu dia. Terus tadi waktu Petrus sudah keluar dari penjara, dia pergi kemana? Dia pergi ke rumah siapa tadi? Ke rumah Maria. Iya, ke rumah Maryam. Terus siapa yang bukain pintu? Yang bukain pintu, tapi enggak jadi dibukain, dia ke dalam dulu karena dia terkejut ya kan. Ini benar Petrus kan, ini suaranya kayak Petrus nih. Tapi saya pastikan dulu nih, aku bilang sama teman-teman dulu ya kan. Nah, tadi siapa itu? Ada siapa yang melihat Petrus pertama kali setelah dari penjara? Yusuf. Apa? Ya, it's okay, udah berani jawab ya, berarti tapi kurang tepat ya kan. Bisa dicoba lagi, ayo Randy. Bagus berani. Nah, itu berani ya kan, berani untuk menjawab. Nah, tapi ini masih kurang tepat, bukan Yusuf. Tadi wanita, ciri-cirinya wanita. Seorang wanita. Maria. Itu rumahnya. Depan huruf depannya apa ya? Kasih tahu enggak ya? Huruf depannya R.
Radinka. Radinka yang bukain pintu. Habis R apa ya? O. R O D E. Ayo, apa itu? Dibaca apa? Rodi. Siapa? Ruth. Ayo, siapa? R O D E. Rode. Ya, ada Rode yang membukakan pintu untuk Petrus. Nah itu ya, dia langsung datang untuk memberitahukan teman-temannya kan, rekan-rekannya ya kan, teman-teman seiman bahwa dia sudah bebas ya kan. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan berkuasa ya kan, Tuhan berkuasa untuk menolong setiap kita ya kan. Tuhan berkuasa untuk menolong Petrus ya kan adik-adik. Nah jadi kelanjutan yang minggu lalu ya kan, kita waktu itu Tuhan juga memberikan teladan ya kan, untuk berdoa ya kan, saat untuk datang sama Tuhan berdoa. Nah di sini juga kita Tuhan ingatkan lagi untuk belajar terus berdoa ya kan. Ini untuk minggu depan, jadi kita mau sama-sama nanti minggu depan. Oke, minggu depan di Minggu Ceria adik-adik nanti akan belajar juga berdoa ya kan. Nah berdoa, jadi nanti Cikgu akan mengirim kan SMS bahan-bahan doanya. Jadi mulai kita sama-sama belajar ya untuk minggu depan untuk belajar membela ya kan, membela teman-teman kita di sekolah. Nah kalau ingat teman-teman kita di sekolah, kita belajar untuk berdoa buat setiap mereka ya kan. Nah jadi minggu depan kita akan doa bersama ya kan. Nah untuk memperingati doa anak nasional. Jadi minggu depan, Minggu Cerianya, kita akan sama-sama memperingati doa anak nasional. Nah, untuk memperingatinya kita akan sama-sama berdoa. Jadi nanti ada beberapa teman-teman sekolah minggu ya kan, yang akan dihubungin oleh cikgu-cikgunya untuk nanti berdoa. Misalnya berdoa buat Kota Samarinda. Nah, teman-teman mulai di list nanti, oh di Kota Samarinda apa yang terjadi ya kan, berdoa. Oh berdoa buat pemerintahannya, berdoa buat Bapak Gubernur ya kan, buat Bapak Wali Kota ya kan, buat Kalimantan Timur. Nah seperti itu. Jadi teman-teman nanti boleh melis ya kan, nanti cikgu-cikgunya akan mengirimkan misalnya, nah ini contoh ya, misalnya Tirza berdoa buat Indonesia. Nah terus nanti Tirza catat, oh Indonesia apa aja ya mau saya doakan buat Indonesia. Nah nanti Tirza catat. Terus misalnya Elita berdoa buat teman-teman sekolah minggu. Nah bisa dicatat kayak gitu apa aja. Nah, nanti di list, oke? Nanti kalau nggak ngerti bisa minta ajarin mama papanya ya. Mama papa bagaimana sih berdoa ya kan? Seperti itu. Jadi minta ajarin mama papanya untuk bagaimana berdoa, oke? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada hadiah. Ada? Kenapa Randy, Rere? Ada apa? Kalau yang menang ada hadiah kah? Apa tidak terdengar suaranya kurang jelas? Kalau yang menang ada hadiah. Apa? Ada hadiah kan? Oh hadiahnya, upamu besar di surga. Ya, nanti kita lihat ya kan. Nanti pasti Minggu Ceria kasih surprise. Jadi tidak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu kan nanti berdoanya karena hadiah nih ya kan. Tapi kita mau dengan sikap hati yang benar ya kan berdoanya. Jadi pasti akan ada kejutan, oke? Nanti cikgu-cikgu kita tunggu saja ya kan. Oke, tuh ada yang lagi yang mau ditanyakan sebelum kita menutup sharing kita? Oh, kenapa Radinka Tirza? Jangan saling toyor-toyor lah ya, ini kelihatan. Oke, sikapnya ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, oh iya, ayat hafalannya lupa ya. Kita ke ayat hafalan. Sudah dibuka Alkitabnya, dicatat di buku tulisnya. Sudah di Yakobus 5 ayat 16b.
Yakobus 5 ayat 16b. Sudah dibuka, sudah ketemu. Hah? Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar, ya kan? Yang B. Yang B. Oke, sudah dapat? Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Oke, sudah dicatat? Sudah? Mana jempolnya? Oke, good ya. Oke, tadi kita jadi apa yang dipelajari tadi? Coba kakak mau dengar nih dari adik-adik. Apa sih yang dipelajari tadi waktu menonton videonya, setelah menonton videonya? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya atau langsung dibuka mic-nya? Boleh? Oh, ya joiner. Sini. Itu bisa nggak, Bang? Atau sini aja. Oke, ya dari kakak joiner ya. Apa yang joiner? Oh, belum. Joiner, apa yang dipelajari? Sini lihat. Semua itu ada jalannya. Tuhan memberikan jalan atau Pertolongan. Terus apa lagi? Nih, oke, tengah. Oke. Apapun masalahnya pasti ada jalannya. Oh ya. Apapun masalahnya pasti ada Jalannya. Oke, apa lagi? Selain itu ada lagi enggak? Itu aja. Oh, itu aja. Good. Oke, terima kasih Abang Joiner. Ya, tadi Abang Joiner bilang apapun masalahnya Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya kan? Tinggal bagian kita, ya kan? Waktu ada permasalahan, ada persoalan, kita mau dulu datang sama Tuhan, ya kan? Datang bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini aku diganggu temanku Tuhan, ya kan? Hari ini temanku jahil Tuhan. Nah, kayak gitu kita mau datang sama Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan, oh tenang, sabar, ya kan? Sabar. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau memberikan jawaban apa yang dipelajari tadi, apa yang dapat diambil setelah menonton video atau setelah mendengar cerita tentang Petrus yang dia mengalami bagaimana Tuhan menolong, ya kan, lepas dari penjara, ya kan. Oke, ada? Coba satu lagi deh, cewek-ceweknya nih, ciwi-ciwi, mana nih suara cewek-cewek? Ada Elita, ada Radinka, ada Tirza, ada Rere. Oke, siapa yang mau jawab? Oke, kalau dari kakak tunjuk boleh? Oke, coba dari kakak Radinka. Halo kakak Radinka. Petrusnya bersyukur karena dikasih malaikat Tuhan untuk keluar dari penjara. Oh iya, Petrus bersyukur ya, Tuhan sudah menolong, ya kan, dia lepas dari penjara, dari prajurit Raja Herodes. Ada lagi? Itu aja, Radinka? Kenapa malu-malu, ya kan, anak Tuhan? Tidak malu-malu. Oke, ada lagi? Sekali lagi deh, mau dengar lagi nih. Oh, dari kakak Gary. Sekali lagi dari kakak Gary.
Kalau kakak Gary apa nih? Kalau kita misalnya kita kayak butuh kayak misalnya kayak di Petrus ini kan di penjara. Iya. Orang-orang itu doain, jadi kita tuh harus doakan dia meskipun dia kesusahan. Jadi kalau ada yang kesusahan, kita doakan. Oh iya, waktu kita melihat teman kita ya kan dalam kesulitan ya kan, dalam suatu masalah. Nah, hati kita juga mau terbeban ya kan, hati kita juga mau berdoa ya kan. Nah, kita mau juga mengambil bagian menolong dia dengan berdoa, ikut mendoakan. Iya. Good, Kakak Gary. Terima kasih Kakak Gary. Atau semuanya aja deh. Ya kan? Biar kebagian dikit aja nih. Oke? Oke. Oke. Tinggal siapa nih yang belum? Kakak Tirza. Ada ayo siapa Kakak Randy? Siapa itu? Ada Rere, Kakak Randy sama Elita. Coba dari Elita dulu. Kalau Elita apa? Apa Elita? Tuhan memberikan kebaikan untuk kita. Oh ya, Tuhan memberikan kebaikan ya kan? Nah, Tuhan memberikan kebaikan buat kita. Kebaikannya di situ apa yang Tuhan berikan buat Petrus? Bebaskannya dari penjara. Iya, dibebaskan dari penjara ya kan? Ya, terima kasih Kakak Elita. Selanjutnya ada Rere dan Randy. Siapa yang mau jawab? Rere, Randy. Kakak Rere ini suaranya belum terdengar. Oh? Oh itu. Ayo. Kita harus selalu berdoa walaupun masih dalam kesulitan. Oh iya. Apa? Sekali lagi? Kita harus selalu berdoa meskipun masih dalam waktu kesulitan. Oh ya, good. Selalu berdoa ya kan, terus berdoa ya kan. Meskipun kayak masih belum ada jawaban nih, saya masih dalam kesulitan nih, tapi mau tetap setia ya kan, taat, selalu berdoa sampai Tuhan memberikan jalan keluarnya buat setiap kita ya kan, menolong setiap kita. Oke Kakak Rere, terima kasih. Terakhir yang belum Kakak Tirza, ya Kakak Tirza terakhir. Sebenarnya udah diambil semua ya tadi, tapi menambahkan. Semuanya mewakili ya? Iya, saya sudah mewakili. Oke. Sudah jawabannya ada yang sama? Iya, banyak. Oh iya, yang sama yang mana nih? Samanya yang bagaimana? Tentang yang bersyukur, terus berdoa tadi, dan meminta permohonan kepada Tuhan. Ya, meminta permohonan dengan Tuhan. Kita mau meminta tolong kepada Tuhan pertama kali kan. Langkah pertama waktu kita dalam kesulitan ya kan, dalam suatu masalah, langkah pertama kita minta pertolongan sama Tuhan ya kan. Ya, itu langkah pertama kita ambil. Oke, pasti Tuhan memberikan tadi yang dibilang sama joiner kan, jalannya buat setiap kita. Oke, memberikan caranya untuk kita Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Ya, oke, terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mendengarkan ya kan. Jadi mau ya bersepakat ya kan, kita mau sama-sama belajar ya kan, seperti jemaat mula-mula ya kan, yang mereka berdoa ya kan, namanya berdoa. Kita juga mau memulai berdoa kan, dimulai dari hal kecil dulu. Mungkin pas mau makan ya kan, pas mau makan kita berdoa dulu ya kan, untuk makanan yang sudah Tuhan berikan kan, kita terima kasih buat makanannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan hari ini Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, hari ini aku makan, misalnya sebutkan makan sama nasi ya kan, sama ayam. Terima kasih Tuhan buat makanannya. Nah, kita dari hal-hal kecil ya berdoa, dari kita mau makan. Nah, terus apalagi? Berdoa apalagi kita mau belajar selain makan? Siapa yang bantu jawab? Mau tidur. Iya, mau tidur. Kita juga berdoa sama Tuhan. Terus apa lagi? Doa pagi. Mau belajar berdoa. Apa? Doa pagi. Doa pagi. Doa pagi. Wah, good ya. Berarti pas baru bangun pertama kali kan, langsung yang dicari Tuhan dulu kan, berdoa sama Tuhan. Tuhan sudah menjagai kan sepanjang malam ya kan buat setiap kita.
Oke, bagus teman-teman. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Mau kita sama-sama belajar doa? Berdoa apa lagi? Doa makan, tidur. Oh iya, sudah makan, tidur, tadi doa pagi. Nah, mau belajar juga ya kan? Nah, kita juga belajar untuk berdoa ya kan? Nah, kita sudah berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mau belajar Tuhan, tolong saya Tuhan, hari ini saya belajar matematika Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk mengerti Tuhan bagaimana mengerjakan soal-soalnya Tuhan. Ajar saya mengerti Tuhan bagaimana untuk mengerti rumus-rumusnya Tuhan. Nah, dari hal kecil ya saat kita belajar. Nah, kita belajar untuk juga sebelum kita belajar kita berdoa. Nah, Tuhan pasti akan menolong ya kan, Dia memberikan kita pengertiannya kan, Tuhan akan memberikan hikmatnya buat setiap kita untuk kita mengerti. Oke, sepakat ya. Jadi mulai saat ini ya kan kita mau belajar sama-sama. Tadi yang udah disebutkan adik-adik semua. Tadi doa apa? Coba bantu kakak ingat. Yang pertama tadi teman-teman bilang untuk apa? Mau tidur. Tidur ya. Terus mau belajar, mau makan. Terus apa lagi? Ya doa pagi ya kan. Saat kita baru pertama kali bangun tidur. Nah, kita mau berdoa dulu sama Tuhan, mengucapkan syukur kan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Sepanjang malam Tuhan, Kau telah menjagai saya, keluarga saya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, saya boleh bangun dengan tubuh yang sehat ya kan. Nah, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan ya kan, penjagaan Tuhan buat setiap kita. Terus ada lagi atau sudah? Mendoakan orang yang lagi sakit. Oh iya, berdoa buat teman-teman yang sakit juga boleh ya kan? Ya, oke, jadi mulai belajar ya juga peduli dengan lingkungan sekitar kita. Berarti itu kita belajar untuk memperhatikan. Oh, saya dengar tadi teman saya sakit nih. Oh, saya mau berdoa buat dia biar Tuhan pulihkan tubuhnya yang sakit. Oke, ya good ya. Jadi kita mau sama-sama belajar untuk mulai taat untuk berdoa ya kan, sama seperti jemaat mula-mula ya kan. Nah, dalam masa kesulitan pun mereka taat juga untuk tetap yang namanya berdoa ya kan, minta pertolongan sama Tuhan. Begitu juga setiap kita ya. Oke, sepakat? Oke, mana jempolnya? Oke, tos. Tos jempol kita ya. Oke, Adik-adik, udah kita cukup sekian cerita firman Tuhannya. Oke, jadi tadi kita bercerita tentang siapa? Petrus. Siapa? Ayo, masih ingat? Jangan lupa. Nah, Petrus yang dibebaskan dari penjara. Ya, oke. Oke, kita mau sama-sama berdoa, adik-adik. Ayo kita berdoa. Oke, sudah lipat tangannya, tutup matanya. Mana ini? Masih ada yang melihat? Oke. Oke, sikapnya yang baik ya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami sama-sama belajar Tuhan dari jemaat mula-mula Tuhan, dari kisah Petrus Tuhan, bagaimana Tuhan dalam keadaan yang sulit Tuhan, mereka yang datang Tuhan kepadamu Tuhan, yang mereka yang berdoa Tuhan, meminta tolong Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami pun melihat Tuhan, Engkau pun berkuasa Tuhan untuk melepaskan Petrus Tuhan. Kami pun percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan doa Tuhan begitu luar biasa dalam setiap kami Tuhan. Kami yang mau percaya Tuhan bahwa saat kami mendoakan sesuatu Tuhan, Engkau pun bekerja Tuhan. Ajar kami Tuhan, dalam kami berdoa Tuhan, menjadi orang-orang yang benar Tuhan, meminta di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, Roh-Mu Tuhan, saat kami tidak mengerti Tuhan bagaimana caranya berdoa, Bapa, Engkau yang mengajari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang begitu ajaib buat setiap kami Tuhan. Engkau yang mengajari setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau buat setiap adik-adik Tuhan, buat setiap anak-anak sekolah minggu Bapa, Engkau yang semakin berbicara buat setiap mereka Tuhan. Semakin Engkau yang berikan pengertian Tuhan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Setiap apa yang menjadi komitmen adik-adik Tuhan, yang mulai dari hal kecil Tuhan,
mereka mau berdoa Tuhan, Engkau yang semakin mengajari setiap mereka Tuhan, Engkau yang semakin memberikan pengertian-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Oke, kita akan kembali lagi dengan Kakak Joya dan Kakak Joiner. Silakan Kakak Joya, Kakak Joiner. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya persembahan. Persembahannya bisa dititipin ke mama papanya di rumah. Dan sekarang kita mau nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Pengumumannya minggu depan kita mau berdoa bersama-sama ya. Yang tadi Kak Milda udah bilang, nanti pokok doanya di chat sama cekgu-cekgunya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Silakan Kak Mil. Ya, oke, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita ya. Oke, kita mau kita mau berdoa ya. Oke, kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami sudah sama-sama Tuhan bersuka Tuhan dalam memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan yang semakin suka memuji Engkau Tuhan lewat pujian-pujian kami Tuhan, sehingga Engkau yang kami senangkan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami hari ini Tuhan yang belum hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap mereka Tuhan, biarlah setiap mereka juga Tuhan mendapatkan hal yang sama akan firman-Mu juga Tuhan buat setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga akan kembali Tuhan dengan aktivitas kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa jadi minggu depan kita sama-sama berdoa ya. Jadi nanti bisa minta tolong mama papanya atau abang atau kakaknya ya kan, untuk ajarin. Aku mau berdoa ini untuk Indonesia, apa aja sih biasanya doanya. Nah bisa nanti tanya, atau juga tanya cikgunya juga boleh. Oke? Siap? Siap kan? Kita mau sama-sama berdoa?
Oke, good. Senyumnya buat setiap kita. Oke.